Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Lucy. Selamat siang nih Bu Irma. Siang juga Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, nih Bu Irma katanya mau ngobrol. Ngobrol apa nih Bu hari ini? Ini Bu, jadi saya tuh punya permasalahannya itu setiap kali masuk ke kelas. Jadi kan kelas itu beda-beda ya siswanya teh. Ya dengan beraneka ragam lah dari jumlah 30 siswa itu kan berarti otomatis berbeda-beda ya. Ketika masuk di kelas A, kadang ada yang emosinya ya ini. Jadi emosi si siswa itu sendiri berbeda-beda gitu. Jadi menyebabkan kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi kadang di kelas A mah misalkan tingkat emosinya karena sedang tidak labil ya. Jadi misalkan yang ini mah cuma 20%, kelas B 50%, mungkin kalau kelas C 70% lah ya. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu, bagaimana nih supaya bisa memfokuskan siswa di dalam kelas itu untuk mengikuti proses pembelajaran dengan keadaan emosinya yang berbeda-beda. Nah itu Bu. Oh, jadi setiap kelas itu punya emosionalnya beda-beda ya. Tentunya setiap kelas dan setiap siswa itu punya keadaan sosial emosional yang berbeda ya Bu ya. Iya, Dan itu kan juga bisa mempengaruhi gitu. ya betul. Dan juga bisa mempengaruhi kefokusan dalam belajar. Ya Bu ya. Iya, Dan Bu gitu sih Irma Bu. itu ingin meningkatkan ya, gimana keterampilan sosial emosional siswa sehingga membantunya biar fokus dalam belajar ya Bu ya. Iya, Ya baik. iya gitu. Mm-mm. Memang saya pengen tahu nih ya Bu ya, yang sosial emosional yang bagus itu siswa itu yang seperti apa sih Bu yang bisa fokus dalam belajar menurut Bu Irma itu gimana nih? Siswa yang Ya, bagaimana? mhm. Ya sepertinya ya yang kalau emosionalnya si anak itu stabil gitu ya, ciri-cirinya berarti kan kalau emosionalnya si anak stabil, otomatis sih itu mah Bu biasanya si anak tersebut itu kan akan fokus gitu ya. Kecuali mungkin kalau yang si anaknya itu kan emosionalnya misalkan dia lagi sedih mungkin ya, atau mungkin lagi galau gitu ya. Biasanya si anak tersebut susah gitu, agak susah gitu ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Biasanya sih seperti itu ya. Jadi fokusnya ya kurang gitu kan. Biasanya kalau misalkan kefokusan itu kita bisa lihat, biasanya kalau kita tanya A nih ke siswa tersebut, pasti jawabannya kan akan nyambung gitu ya, A, karena mungkin keadaan emosinya betul lagi stabil. Tapi kadang kalau yang ke anak yang emosinya kurang atau belum stabil, biasanya kalau ditanya A, "Oh iya Bu, apa apa?" Gitu kan. Biasanya jadi, "Oh enak tuh kenapa sih? Ini kan kita lagi belajar belajar," gitu. Jadi malah pikirannya kok tidak ada di kelas gitu, malah kemana gitu ya pikirannya tuh. Ah, Itu sih Bu. oh jadi gitu. Jadi yang sosial emosional siswa yang baik itu yang fokus ya Bu ya pada pembelajaran dia jadi apa yang dikatakan, apa yang ditugaskan oleh guru dia bisa mengikuti dengan baik ya Bu. Berarti itu yang punya keterampilan sosial emosional yang baik ya Bu ya. Seperti itu kan? Ya. Iya, Dan ya seperti itu. nih Bu Irma udah Ya, pernah lakuin apa nih ke anak agar keterampilan sosial emosional khususnya dalam fokusnya bisa meningkat, bisa baik? ya yang pernah dilakukan itu paling, tergantung kelasnya ya, Bu, ya. Biasanya kalau yang istilahnya keadaan emosionalnya memang belum stabil gitu ya. Jadi biasanya saya menggunakan, ice breaking kalau di awal apa, pembelajaran, supaya mungkin keadaan emosional dari si siswa tersebut bisa stabil. Tapi memang, yang saya lakukan juga tidak semua nih Bu, saya lakukan ice breaking gitu ya.
Ada juga, kadang, dengan, mindfulness gitu ya. Jadi lebih ke dalam istilahnya mah mungkin saya kemarin pakainya adalah, teknik apa, Apa? stop gitu ya. Jadi karena Mmm, tidak semua siswa mungkin senang dengan yang ceria-ceria, tapi mungkin kalau dia keadaannya emosionalnya mungkin lagi butuh apa ya, istilahnya mah istirahat sejenak atau mungkin tidak suka dengan gerak-gerak yang begitu banyak, ya mungkin ini juga saya lakukan gitu, 2 kegiatan ini gitu ya. Kemarin sih yang dilakukan sih seperti itu. oh, jadi Bu Irma juga sudah melaksanakan langkah-langkah ya untuk meningkatkan Ya, kefokusan belajar siswa tersebut dengan mindfulness ataupun dengan ice breaking ya Bu ya. iya Kalau iya, bisa dilihat sama Bu Irma kira-kira, kalau di rentang nilai ya, kalau dinilai nih, perubahan yang terjadi setelah Ibu Irma lakuin beberapa hal itu ya, perubahan anaknya pada level berapa nih kalau bisa dinilai dari angka 1 sampai dengan 10 nih, Bu? ya kira-kira sih, 7 sampai 75 sampai 80-an lah, Bu. Oh iya, Kira-kira ya 70 sampai 8 lah, kalau ketika saya sudah melakukan, kegiatan 2 kegiatan tadi, cukup gitu. bagus ya, Bu, ya, 75 sampai 80 Bagus itu. sih, Bu. Mau ditingkatkan lagi nggak, Bu, nih Iya sih, Bu, levelnya nih? pengennya ya. Jadi biar semua gitu, pada waktu proses pembelajaran itu ya kompak semuanya tuh, bisa mengikuti proses pembelajaran. Pengennya ya pasti di angka ya 9, 10 lah, pasti yang akhir adalah 10 ya. Jadi semuanya, bisa gitu ya, fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi mau lebih meningkat lagi di angka 10 ya, Bu Irma, ya? Iya, Nih, kalau inginnya gitu semua. langkahnya ada yang harus ditambah nih. Gimana nih, Bu Irma? Apakah ada langkah-langkah lain lagi nih untuk meningkatkan kefokusan peserta didik? Mmm, Mungkin, sepertinya saya akan melakukan teknik yang lain mungkin ya, Bu, ya. Jadi mungkin misalkan, si siswa tersebut, saya berikan, apa ya, di awal itu mungkin selain yang 2 tadi, karena kalau dirasa mindfulness yang stop tadi itu belum semua gitu ya, saya akan menugaskan si, siswa tersebut dengan menggambarkan perasaannya pada hari itu mungkin itu bisa kali ya. Jadi sepertinya kalau dengan cara menggambar gitu ya di bukunya, kemungkinan mungkin emosional si siswa itu bisa lebih tercurahkan mungkin ya. Berbeda mungkin dengan misalkan kegiatannya, dengan mindfulness stop gitu ya. Jadi mungkin ada anak yang malu-malu gitu ya, jadi sampai tidak, terbuka mungkin, perasaannya gitu ya. Jadi ya masih ada yang ditutupin gitu. Mudah-mudahan kalau saya rasa dengan cara ini, si siswa tersebut mungkin, bisa menumpahkanlah isi hatinya gitu ya, Bu. Oh iya, jadi Bu Irma itu punya langkah lain ya selanjutnya dengan cara siswa bisa menggambarkan perasaannya ya pada saat hari itu. Mungkin saja itu bisa kita mengenali perasaan mereka bisa meningkatkan fokus juga ya Bu ya pada saat pembelajaran itu. Iya, Kalau jadi gitu mungkin kapan nih Bu Irma nih untuk melaksanakan hal tersebut? ya, secepatnya sih nih, Bu, secepatnya pastinya ya, mungkin minggu depan, kira-kira, teknik yang barusan akan dilakukanlah, dilaksanakan ya rencananya. Hmm, jadi Bu Irma mau melaksanakan teknik lagi, lain lagi untuk meningkatkan kefokusan dengan menggambarkan perasaan ya Bu ya. Seperti itu Iya, ya. Oh iya, saya akan baik. coba. Terima kasih nih Bu Irma nih sudah kita sudah ngobrol nih untuk coaching permasalahan Bu Irma. Nanti saya tunggu ya Bu ya. Gimana nih hasilnya? Saya juga penasaran nih. Gimana Bu Irma setelah melakukan kegiatan yang
lain lagi daripada yang sudah dilakukan sebelumnya ya Bu ya. Iya, Terima Bu. kasih Bu ya, sudah menemani saya Iya. dan sudah ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Terima kasih dan semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya, mendapatkan solusi untuk siswa. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama, wabarakatuh. Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.